Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan SGD 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penugasan student project kami yang berjudul Long Term Travelers and Expatriates. Baik, dapat dilihat pada layar anggota dari kelompok SGD A9 yang berjumlah 12 orang. Pada kesempatan kali ini, ada pun outline bahasan kami. Yang pertama adalah kami akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, berikutnya dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan, dan yang terakhir bab 3 penutup. Mengenai bab 1 pendahuluan akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Pandai Komang Jason Pratama Putra dengan 3 digit NIM terakhir 054. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tren berpergian hingga saat ini masih banyak diminati oleh seluruh kalangan masyarakat, di mana hal tersebut dapat diiringi dengan perkembangan ilmu juga teknologi atau iptek, terutama pada bidang transportasi. Berdata dari Badan Pusat Statistika Belanda tahun 2021, terdapat sekitar 300.000 lebih ekspatriat yang merupakan imigran dari Indonesia di Belanda. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan perjalanan internasional secara signifikan. Nah, dari data yang ada, setidaknya terdapat sekitar 600 juta wisatawan di seluruh dunia, namun hanya sebagian kecil 8% yang mempersiapkan diri dengan baik, yaitu melakukan konsultasi sebelum melakukan perjalanan wisata. Nah, tentunya peningkatan tren berpergian tersebut nyatanya memunculkan berbagai macam masalah juga tantangan, terutama pada bidang kesehatan, di mana studi menunjukkan bahwasanya individu ini lebih berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi berbagai macam jenis penyakit virus, bakteri, dan juga protozoa termasuk malaria, disfungsi gastrointestinal, juga infeksi sistemik demam. Dan nyatanya penyakit diare juga malaria merupakan penyakit yang paling sering dialami oleh para wisatawan dan ekspatriat, di mana terdapat sekitar 10-30% kasus diare pada wisatawan dan terdapat sekitar 10.000 orang per tahun yang menderita malaria. Nah, tentunya kurangnya pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat terkait travel medicine, terutama bagi kalangan wisatawan dan ekspatriat. Mengingat setiap individu memiliki potensi mengalami risiko kecelakaan, cedera, hingga tertular penyakit infeksi. Oleh karena itu, sebelum melakukan perjalanan diperlukan kewaspadaan juga kesiapan wisatawan dan ekspatriat sebelum berpergian, seperti edukasi mengenai risiko berupa insiden berbagai macam penyakit, paparan serangga, penyakit yang ditularkan melalui makanan, air, dan juga asuransi kesehatan serta vaksinasi. Nah, nyatanya hingga saat ini, literatur yang membahas tentang long-term travelers and expatriate masih sangat terbatas. Dan hal tersebutlah yang akan melatar belakangi untuk dilakukannya studi pustaka lebih lanjut melalui beberapa literatur mengenai long-term travelers and expatriate. Baik, terkait dengan rumusan masalah dapat dilihat pada layar. Adapun tujuan pembuatan dari student project ini dapat dilihat pada layar. Adapun manfaat penulisan student project ini dapat dilihat pada layar. Baik, adapun metode penulisan student project ini dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mengenai bab 2 pembahasan akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Igu Suputra dengan 3 digit NIM terakhir 037. Izin melanjutkan definisi long travelers and expatriates. Long travelers and expatriates merupakan suatu terminologi yang kurang lebih sama dengan mendefinisikan suatu individu yang berpergian ke luar negeri. Lebih dalam, pendefinisian kedua kata tersebut dalam ranah travel medicine merujuk pada individu yang berpergian dan menghabiskan waktu lama di negara tropis, baik bekerja atau dalam pendidikan. Kata expatriates sendiri bila didefinisikan dalam bahasa Indonesia berarti orang yang meninggalkan negeri aslinya atau warga negara asing yang menetap di suatu wilayah. Di sisi lain, jika diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia, long traveler didefinisikan sebagai wisatawan jangka panjang. Jika melihat dari dua definisi tersebut, long term travelers dan expatriates dapat dibedakan berdasarkan durasi berpergian dan tujuan berpergian. Long-term travelers biasanya menghabiskan waktu yang lama di negara asing untuk bersantai, bekerja, dan belajar dengan durasi yang dapat diukur, sedangkan expatriates merupakan individu yang tinggal di negara asing seringkali karena pekerjaan atau pensiun dalam durasi yang panjang. Perkenalkan, nama saya Niwayan Luyanggayani dengan 3 digit NIM terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan long-term travelers and expatriate. Baik, yang pertama, long-term travelers atau wisatawan jangka panjang didefinisikan sebagai wisatawan yang bepergian selama 6 hingga 12 bulan dan akan tetap menjaga ikatannya di kampung halaman. Beberapa ahli mengklasifikasikan long-term travelers ini berdasarkan alasan perjalanan mereka, seperti bisnis, diplomat, sukarelawan, penelitian berbasis lapangan, karyawan perusahaan, personel militer, pengembang digital, dan pensiunan. Sedangkan expatriate itu merupakan kelompok wisatawan jangka panjang yang tinggal di luar negara asal mereka, sebagian besar untuk tujuan pekerjaan dengan rencana pasti. Nah, sehingga expatriate ini merupakan seseorang yang pindah ke luar negeri selama lebih dari setahun dan memutuskan hubungan serta mengubah domisilinya ke negara lain.
selama mereka tinggal, expatriate ini harus menggunakan infrastruktur lokal dan menghadapi bahaya di negara tujuan. Bepergian oleh expatriate telah menjadi faktor penyebab penyebaran penyakit menular secara global. Peluang tertular penyakit semakin besar seiring dengan semakin lamanya waktu yang dihabiskan di luar negeri, sehingga diperlukan persiapan kesehatan yang baik untuk mengurangi kemungkinan risiko penyakit selama berada di luar negeri. Perkenalkan, saya Pandesrisha Elvara Andari dengan 3 digit NIM akhir 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik long-term traveler and expatriates, yang dimana long-term traveler ini memiliki karakteristik yang merujuk pada wisatawan yang mengunjungi negara asing dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan berbagai alasan seperti tujuan berbisnis, penelitian penugasan perusahaan, militer, nomaden digital, dan lain-lain. Sedangkan pada expatriates merupakan sub dari kelompok wisatawan jangka panjang yang memiliki karakteristik sama dengan long-term traveler namun sudah memiliki tujuan yang jelas. Dan juga expatriates harus dapat menerima jika terpapar dengan risiko yang kemungkinan ada. Maka dari itu 70-73% sebelum keberangkatan, expatriates harus sudah mengetahui saran kesehatan yang didapatkan melalui dokter spesialis, bisa juga dari dokter umum, dan juga dapat melalui agen perjalanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan long-term traveler and expatriates. Seperti yang kita ketahui, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan long-term traveler and expatriate itu saya jabarkan menjadi 4 poin, yang dimana poin pertama yakni risiko infeksi penyakit tropis di daerah wisata. Pada poin kedua yakni risiko penyakit akibat gigitan hewan darat dan laut. Poin yang ketiga adalah risiko cedera dan kecelakaan akibat aktivitas wisata. Dan yang terakhir adalah status kesehatan psikologis long-term travelers and expatriates. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai risiko infeksi penyakit tropis di daerah wisata. Daerah tropis merupakan daerah yang memiliki iklim hangat dan lembab, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi berkembang biaknya berbagai jenis penyakit tropis. Beberapa penyakit tropis yang long-term travelers dan expatriate yang berisiko terkena yaitu dari beberapa studi mengatakan bahwa malaria cukup sering terkena, berikutnya demam berdarah, filariasis, dan chikungunya. Baik, untuk mengenai poin kedua, risiko penyakit akibat gigitan hewan darat dan laut. Long-term travelers dan expatriate juga berisiko terinfeksi penyakit akibat gigitan hewan darat dan laut. Beberapa penyakit yang umum terjadi yaitu seperti rabies, leptospirosis, Lyme disease, tetanus, dan disentri. Sedangkan untuk faktor risiko yang lainnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Adenisa Putri dan NIM akhir 149. Izin melanjutkan untuk risiko cedera dan kecelakaan akibat aktivitas wisata. Kecelakaan selama liburan merenggut banyak nyawa setiap tahunnya, dan bahkan lebih banyak orang yang menderita cedera yang seharusnya dapat dihindari. Para wisatawan berpotensi menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan yang berasal dari lingkungan di negara tujuan yang mungkin sangat berbeda dari negara asal mereka. Kecelakaan kendaraan bermotor menjadi penyebab utama kematian akibat cedera pada para pelancong, dan risikonya tampaknya tinggi di beberapa negara berkembang. Sekitar 80% kematian di jalan raya saat ini terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang mana jumlah sepeda motor lebih banyak, kondisi jalan mungkin kurang baik, dan peraturan lalu lintas cenderung tidak selalu diindahkan. Cedera yang diakibatkan oleh aktivitas berenang dan menyelam juga memiliki risiko tinggi terhadap wisatawan asing. Meskipun faktor risikonya belum sepenuhnya dipahami, kurangnya pemahaman terhadap arus dan kondisi perairan setempat, ketidakmampuan untuk berenang, dan ketiadaan penjaga pantai yang bertugas kemungkinan besar berperan dalam menyebabkan kematian akibat tenggelam. Baik, kemudian saya izin melanjutkan juga untuk status kesehatan dan psikologis long-term travelers dan expatriates. Dalam menanggapi risiko yang dihadapi terkait dengan long-term dan expatriates, praktisi perjalanan perlu menilai dengan cermat kebutuhan profilaksis terhadap risiko infeksi yang realistis, sekaligus mempertimbangkan kemungkinan kepatuhan wisatawan terhadap langkah-langkah pencegahan. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk persepsi risiko, kekhawatiran terkait tindakan pencegahan dan pengobatan yang tersedia, serta pilihan manajemen risiko yang dipilih. Penting bagi para wisatawan untuk menyadari bahwa tidak ada intervensi yang dapat memberikan perlindungan sepenuhnya. Perubahan budaya mendadak dan stres yang timbul dari perjalanan jangka panjang dapat menjadi pemicu atau memperburuk gangguan kesehatan mental.
menilai long-term travelers dan expatriates untuk mengidentifikasi diagnosis gangguan kesehatan mental, perubahan suasana hati yang menyedihkan, faktor pemicu stres yang signifikan dalam kehidupan belakangan ini, dan penggunaan obat-obatan yang berpotensi merugikan kesehatan mental. Salah satu dari kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan pemeriksaan lebih lanjut, melakukan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan wisata di negara asal wisatawan, juga dapat menjadi langkah yang berguna untuk memahami perilaku wisatawan terkait pelayanan kesehatan sebelum mereka melakukan perjalanan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke orang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha dengan 3 Desember lahir 2040. Saya ingin melanjutkan mengenai travel vaksin. Vaksinasi adalah bagian penting dari persiapan perjalanan. Kita harus menutup kesenjangan dalam vaksinasi rutin. Menurut WHO, ada 15 jenis vaksinasi yang sebaiknya rutin dilakukan sebelum berpergian, seperti difteri, hepatitis B, Haemophilus influenza tipe B, hemopapillovirus, influenza musiman, campak, gondok, pertusis, rubella, pneumococcus, polio, rotavirus, tetanus, TBC, dan cacar air. Menurut rekomendasi WHO saat ini, 2 dosis vaksin sebelum perjalanan sudah cukup untuk mencegah rabies. Jika berpergian ke daerah pedesaan atau pinggiran kota, maka sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi sesuai dengan daerah yang dikunjungi. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya David Daniel Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 117. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kemoprofilaksis service. Jadi kemoprofilaksis service adalah suatu terminologi yang mengacu pada penggunaan obat-obatan untuk mencegah penyakit yang menular ataupun tidak menular. Dalam konteks travel medicine, kemoprofilaksis sering digunakan untuk mencegah penyakit-penyakit endemik layaknya malaria pada wisatawan dan ekspatriat yang menghabiskan waktu di negara-negara tempatnya bepergian. Ada berbagai jenis layanan kemoprofilaksis yang tersedia, seperti kemoprofilaksis malaria, kemoprofilaksis antifungal, dan layanan kemoprofilaksis lainnya untuk mencegah penyakit dan penyakit menular sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kemoprofilaksis malaria dilakukan lewat penggunaan obat-obatan untuk mencegah perkembangan malaria pada individu yang berpergian atau tinggal di daerah endemik malaria. Dalam tata laksananya, kemoprofilaksis malaria merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria, mengatur bahwa kemoprofilaksis malaria bagi yang berpergian ke daerah resiko seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT dapat diberikan doksisiklin kapsul 1x100 mg per hari. Obat dosisiklin mulai diminum 1 hari sebelum berpergian selama tinggal di daerah resiko sampai dengan 4 minggu setelah keluar dari daerah. Kemoprofilaksis untuk anak kurang dari 8 tahun tidak ada, sehingga sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan secara personal, seperti penggunaan pakaian lengan panjang, lotion anti nyamuk, kelambu, dan lain-lain. Lebih jauh, pelayanan kemoprofilaksis yang tersedia sebenarnya mengacu pada pencegahan penyakit menular dari berbagai populasi sesuai dengan kebutuhan populasi tersebut, baik pencegahan penyebaran penyakit endemik dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Azilham dengan NIM akhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan penyakit pada long-term traveler dan juga ekspatriat. Risiko penyakit atau cedera dapat meningkat seiring berjalannya waktu selama perjalanan, khususnya bagi wisatawan yang merencanakan kunjungan jangka panjang. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konsultasi pra-perjalanan melibatkan evaluasi akses terhadap perawatan rutin dan darurat di tujuan perjalanan, vaksinasi, pencegahan penyakit menular yang tidak dapat dicegah dengan vaksin, langkah-langkah pencegahan cedera, serta perhatian terhadap masalah kesehatan budaya dan mental yang mungkin dihadapi oleh pelancong jangka panjang. Para wisatawan jangka panjang juga harus mengetahui tata laksana pada penyakit yang tidak dapat dicegah oleh vaksinasi. Contohnya adalah diare, termasuk rehidrasi, penggunaan obat antimotilitas, terapi antimikroba empiris, dan mengetahui kapan harus melakukannya. Selanjutnya ada juga malaria. Malaria yaitu dengan cara penggunaan obat malaria yang sesuai dengan dosis, seperti mefloquine dan juga tafenoquine. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Felicia Fernanda dengan 3 digit terakhir 075. Saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan screening dan evaluasi pasca perjalanan pada long term traveler dan expatriate, di mana dalam mencegah adanya potensi wabah penyakit yang ada di kalangan masyarakat maupun expatriate sendiri, sangat penting harus ada pengawasan efektif serta adanya pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Langkah awal yang penting adalah dengan meningkatkan kesadaran sosial dengan melatih calon expatriate dalam mengurangi risiko penyakit tertular. Untuk memberikan perawatan nasihat yang tepat, harus dilakukan penilaian perjalanan individunya. Kemampuan dalam memberikan pendidikan disesuaikan dengan informasi terbaru, vaksinasi, maupun pengobatan kemofrofilaksis berdasarkan pada risiko kesehatan pelancong, termasuk dengan riwayat kesehatan, tujuan, dan juga paparan hidup. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah infeksi spesifik selama tinggal pada akhir perjalanan. Bagi para ekspatriat yang tidak memiliki gejala kembali di luar negeri, maka ekspatriat tersebut tidak perlu menjalankan kesehatan laboratorium khusus, tetapi jika ekspatriat tersebut mengalami keluhan, maka pemeriksaan dapat dilakukan. Jika dicurigai penyakit, pemeriksaan fisik target, anamnesis maupun rangkaian tes laboratorium dasar bisa direkomendasikan. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nana Dwi-Pena dengan digit terakhir 047. Sektor pariwisata dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dari sektor kesehatan terdapat keilmuan yang secara khusus mempelajari penyakit dan kondisi kesehatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata serta upaya penanganannya, yaitu travel medicine. Wilayah pariwisata seperti di Bali memberikan pelayanan khusus bagi wisatawan melalui travel medicine yang mencakup jenis fasilitas pelayanan kesehatan standar, pelayanan kesehatan SDM, dan pengembangan travel medicine di Bali. Jenis fasilitas kesehatan yang diberikan fokus pada pelayanan kesehatan di puskesmas dan klinik utama. Jenis pelayanan lainnya yang diberikan berupa praktek dokter perseorangan, rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Adapun beberapa pelayanan kesehatan yang disediakan, yaitu yang pertama, pelayanan konseling sebelum wisata terkait risiko kesehatan dan keselamatan di tempat wisata dan yang dituju. Yang kedua, pelayanan standar yang meliputi standar pelayanan kesehatan, vaksinasi, penilaian dan penggalian riwayat medis. Yang ketiga, pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan di puskesmas, di klinik utama, dan praktek perseorangan. Yang keempat, pelayanan kegawat daruratan yang disiapkan di lokasi wisata seperti ambulans dan juga dokter. Dan yang kelima, pelayanan kesehatan pasca wisata. Pelayanan ini melibatkan screening untuk wisatawan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mengenai bab 3 penutup, kami akan membahas mengenai simpulan serta saran dari penugasan student project kami. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Diwayang Lili Anggayani dengan 3 digit PIN terakhir 034. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yang pertama, long term travelers and expatriate itu merupakan dua kelompok individu yang memiliki karakteristik dan tujuan perjalanan yang berbeda. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan keduanya meliputi risiko infeksi penyakit tropis, penyakit akibat gigitan hewan, risiko cedera dan kecelakaan, serta status kesehatan dan psikologis. Dan yang ketiga, bagi para long-term travelers dan expatriate dapat melakukan pencegahan melalui vaksinasi, kemoprofilaksis, dan perawatan. Baik, selanjutnya, saran dari student project ini, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar hendaknya memahami dan menelaah isi dari kajian ini dengan mengetahui pengetahuan mengenai long-term travelers and expatriate serta memahami risiko kesehatan yang mungkin mereka hadapi. Adapun daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan student project dapat dilihat pada layar. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGDA 9. Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.